Riswanda, NIM 1810123210008. Saya mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin. Saya di sini akan mempraktekkan konseling individual dengan sistem WDP pendekatan realitas. Ya, pendekatan realitas adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu individu mengubah perilaku sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan dasar secara bertanggung jawab. Sedangkan pendekatan realita umumnya tidak memiliki teknik khusus seperti pendekatan teknik yang lainnya, behavior, kognitif, dan lainnya. Adapun beberapa teknik umum dalam pendekatan realitas yaitu melibatkan peran, penggunaan humor, dan beberapa teknik umum lainnya. Namun pada pelaksanaannya ada satu sistem yang sering digunakan pada pendekatan realita, yaitu sistem WDIP ini. Dengan sistem WDIP ini, konselor akan lebih mudah dalam mengidentifikasi masalah dan membantu dalam penyelesaian masalah konseling. Kalau ingin tahu proses video konselingnya, terus simak video ini. Sebelum memasuki tahap inti dari proses konseling individual ini, kita perkenalan dulu lah. Sebelumnya kita sudah pernah bertemu atau kependeran? Belum. Nah, jadi di sini kakak udah perkenalan dulu lah. Nama kakak Muhammad Riswanda, umur 21 tahun. Udah tahu lah kan kakak? Belum tahu. Nih tahu. Nama pian siapa? Ulun Rapijah Mulyasari. Kelas Umur 9. 15 tahun. Kelas 9 15 tahun. Pas saya. Ya, pas saya. Jadi nama panggilan siapa? Bijah. Pija. Sudah tahu lebih apa di sini? Gak tahu. Sudah tahu. Tapi bersedia jadi undang sini. Bersedia. Jadi di sini kakak akan melakukan proses konseling individual. Sudah tahu lah konseling individual itu apa? Tahu juga. Jadi konseling individual itu adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Kakak sebagai konselornya, Pija sebagai konseli atau klien dari kakak. Nah, di sini ada yang namanya pembatasan peran dan kontrak waktu. Jadi pembatasan peran tuh di sini Pijah sendiri yang memecahkan masalah Pijah tuh, sedangkan kakak ini hanya mengarahkan untuk mendapat jawaban dari masalah Pijah tuh. Paham lah sampai situ dah. Jadi kayak apa tadi? Jadi Pian sebagai konselor, ulun konseli, ulun menceritakan masalah ulun ke Pian, tapi ulun juga yang harus memecahkan masalah itu. Kakak sebagai apa di sini? Konselor. Konselor. Jadi di sini sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya, kita melakukan kontrak waktu dulu lah. Kakak maunya di sini 30 sampai 35 menit. Dia bersedia lah. Bersedia. Jadi sebelum ke tahap selanjutnya, di sini dalam bimbingan konseling, proses konseling individual ini memiliki 3 asas. Yang pertama tuh asas kerahasiaan. Jadi di sini Pija bercerita, kakak menceritakan masalah Pija lawan kakak, hanya Pija lawan kakak yang tahu, lawan Tuhan yang tahu. Jadi di sini memiliki asas kerahasiaan. Jadi Pija jangan takut cerita Pija atau masalah Pija ini terbongkar ke lain, karena hanya kita aja yang tahu. Habis itu ada asas keterbukaan. Karena di sini ada asas kerahasiaan, jadi Pija jangan
supan atau takutan berkisah lawan kakak nih, karena Pijah terbuka aja ceritakannya masalah Pijah, jangan berdusta atau jangan ada kisah yang tertinggal. Sekira Pijah ini nyaman juga memecahkan masalah Pijah. Setelah itu ada asas kesukarelaan nih, Pijah bersedia kalau undang ke sini untuk menceritakan masalah Pijah. Bersedia lah. sedih. Kalau sudah asas tersebut sudah paham lah. Paham. Nah, jadi kita masuk ke tahap yang selanjutnya lah, yaitu tahap kerja. Nah, di sini Pijah sudah siap lah. Siap. Siap. Nah, jadi masalah Pijah di sini apa? Jadi masalah ulun tuh kak, ini pandemi lah kak. Jadi sekolah tuh online. Habis itu karena online, jadi semuanya tuh dijelaskan secara online. Kemudian pasti guru tuh supaya paham atau keadaannya siswa nih, pasti memberi tugas. Nah jadi tugasnya tuh menumpuk, kayak setiap pertemuan tuh ada tugas kayak gitu. Nah itu lawan lah, gara-gara pandemi ini ulun ini kayak paham juga. Jadi itu tugasnya tuh rancang kayak ulun tunda-tunda kayak itu. Nah jadi tertunda lawan juga gara-gara di rumah, jadinya main HP terus gitu. Jadi malah kayak keasikan main HP, jadi tugas tuh karena kada ingat gitu pegawai. Jadi gara-gara pandemi ini guru tuh rancang memberikan tugasnya daripada sekolah yang kayak betul tatap muka kada ada lah pandemi nih. Jadi Pijah tuh diberikan tugas saja terus secara online tugasnya. Itu kada paham karena gurunya kada menjelaskan, memberi tugasnya terus menjelaskan, tapi kayak pasti ada kurangnya kalau secara online atau offline tuh, jadi kayak masih kurang paham itu jadinya. Jadi koler menggawi. Habis itu karena koler itu Pijah apa? Main HP Itu buka apa biasanya? macam-macam, main YouTube, main TikTok. Berarti gara-gara Pijah nih koler menggawi tugas, yang disebabkan koler menggawi tugas itu karena kurang paham apa yang dijelaskan dosen apa yang dijelaskan oleh guru. Lawan juga terbengkalai jadinya gara-gara kayak kada paham lah, jadinya kayak aja kan. Jadinya lebih kayak main HP. Main HP kayak membuka sosmed tadi. Ini karena Pijah sudah menceritakan masalah Pijah tadi dan kakak sudah tahu masalah Pijah, jadi kakak di sini hendak memasukkan teknik WDP. WDP itu pendekatan dari realitas. Sistemnya nih WDP ini dengan cara mengidentifikasi keinginan Pijah. Jadi dari masalah tersebut keinginan Pijah maunya apa nanti. Habis itu Pijah tuh selama ini tuh sudah melakukan apa saja terhadap keinginan Pijah tuh. Habis itu kita evaluasi, baru kita rencanakan agar keinginan Pijah tersebut bisa tercapai. Nah situ Pijah setuju lah kakak melakukan dengan teknik ini. Setuju ya. Habis itu kita mulai memasuki tahap WDP nya lah. Jadi tahap WDP ini yang pertama ada when, keinginan Pijah. Nah jadi harapan yang ingin dicapai Pijah tuh apa? Harapannya yang pasti kawal membagi waktu lawan supaya tugas ulun tuh terus. Habis itu ulun kawa ada waktu juga gasan di ulun kayak gasan sosmed gitu. Lawan gasan tugas-tugas di rumah gimana. Selain itu apa lagi? Aja. Jadi harapan tadi kalau membagi waktu antara tugas-tugas lawan sosmed, lawan membagi waktu di rumah juga di rumah. Waktu istirahat. Waktu istirahat di rumah itu Pijah apa? Macam-macam. Menjadi mama, bisa disebut simpon. Habis itu di dapur. Guringnya tadi. Habis itu alasan Pijah ingin mencapai harapannya kenapa? Supaya ulun juga kadang ketergantungan HP itu loh kak.
jarak ada ketergantungan HP dengan cara kau membagi waktu tadi, membagi waktu di rumah, membagi waktu kesan istirahat, membagi waktu kesan sosmed. Habis itu alasan lain ada lagi supaya disariki mama juga. daripada disarikin mama. Biasanya mama menyariki karena apa geram? Ya karena ulun main HP terus lah, jadi kayak ditagur gitu, nah jangan main HP. Karena apa? Biasanya mama main nyarik tuh manu ke fisik kah atau ke mama aja kah? Kayak ada memadahi lewat untungnya, Memadahi aja. Apa biasanya memadahinya? kayak bija aja ya, sudah main HP misalnya dulu tugas gini mama gitu. Jadi jadi di situ harapan bijak tadi lah kawa membagi waktu. Habis kamu membagi waktu, kamu membagi waktu kesan istirahat, main HP, gini mama di rumah. Oke, terus ya setelah memasuki tahap UN tadi, selanjutnya kita tahap doing lah. Tahap doing ini apa yang ingin pijah lakukan agar keinginan pijah tersebut tercapai. Nah, jadi apa yang ingin pijah lakukan tuh nah agar pijah tadi kawa membagi waktu, kawa istirahat, kawa menggini mama di rumah, kawa main sosmed juga apa? Berarti ulun harus yang pertama lah kak, gara-gara tugas tadi. Berarti ulun harus menggawe tugas ulun dengan cara habis itu ulun harus mengurangi HP. Lawan juga ulun harus mengirim mama di rumah. Berarti itu ay. Berarti pijah tadi harus kawa membagi waktu, apalagi Bagi waktu kesan menggawe tugas. gitu kan. Lawan mengirim mama. Ada juga waktu istirahat kesan hiburan kesan ulun lah supaya kada stres gara-gara tugas. Nah, kalau sudah tahu tadi keinginan pijah itu apa yang hendak pijah capai agar tercapai itu, nah jadi setelah tahap 2 ini kita ada tahap evaluasi lagi. Nah, tahap evaluasi itu jika pijah itu masih mengerjakan apakah keinginan pijah itu kalau tercapai. Jika pijah masih mengerjakan kayak koler, main HP itu apakah keinginan pijah itu tercapai adalah, nah jadi pijah tahu lah dampak pijah main HP terus nih koler menggawe tugas itu tahu lah dampaknya. Tahu. Apa dampaknya? Ya tugas terbengkalai habis itu karena sarek ke mama karena kadang menggini mama karena keasikan main HP. Habis itu karena main HP terus lo jadi juga istirahat tuh kurang, rancak begadang. Jadi dampaknya tadi pijah kurang istirahat, habis itu tugas terbengkalai, disariki mama. Nah, di situ sudah tahu dampaknya. Nah, di sini kakak hendak bermain peran lah, ibaratnya kayak Pak pijah nih jadi mama, sedangkan kakak jadi pijah kayak Pak. Mama nih memadahi pijah nih, nah sekira kada main HP taruh, sekira menggawe tugas, sekira menggini mama, sekira kada begadang kayak Pak. Bisa lah pijah jadi mama, kakak nih jadi pijah. Nah, biasanya kakak main HP lah kayak Pak, mama lagi biasanya memadahi. Kan kisah jadi mama nih. Gitu. Pija main HP harus ya. Kasih gini mama. Baik. Dan itu kan kayak paling Amalnya biasanya yang mama. gawe tugas tuh pija aja, tugas banyak aja kayak digawe aja, main HP harus. Biasanya Pak kalau malam pijah begadang rajin adalah mama nanti. Mama dia langsung nguring, jadi kayak tahu. Jadi kada tahu pijah begadang. Nah, di situ pijah ibaratnya nih, pijah jadi mama tadi tak kayak apa perasaan mama tuh. Nah, pijah kayak itu terus, nah, kayak apa perasaan mama menurut pijah? Sedih lah. Pijah Karena pija main HP terus lah, juga habis itu kayak pasti pija minta duit di sana kota. Jadi
tak esarek juga gara-gara pijah tadi nongol foto harus Nah di sini Pija adalah kesadaran melihat mama tuh menegur Pija, menyari ke Pija tuh karena kesan kebaikan Pija juga adalah kesadaran Pija itu. sadar lagi dengan air Sadar aja dah. Bujur-bujur sudah. oke Kalau Pija sudah sadar nih kayak Pak jadi mama yang memadahi Pija, menyari ke Pija, kesan kebaikan Pija. Nah di situ Pija sudah kawal tuh nah membagi waktunya nah antara main HP, antara menggawe tugas, menggini mama di rumah sekira jangan begadang lagi karena kurang istirahat kan jadinya. Nah di situ kan kita habis tahap evaluasi ini kita memasuki tahap planning. Nah tahap planning di sini jadi Pija tuh mengolah atau membuat rencana mengurangi apa masalah Pija tersebut. Nah di situ adalah rencana Pija bisa mengurangi masalah Pija tadi. yang pasti kalau membagi waktu lah ya, antara tugas bis itu istirahat lawan minum mama membagi waktu kayak malah jadwal kayak itu nah Kayak mau jadwal kayak apa? kayak jadwal keseharian gitu kayak ada waktunya kayak ini jam seini biasa istirahat seini menggiring tugas seini menggiring mama Itu di jadwal Pija tuh karena Pija sudah ada mau lah. belum Belum. Itu kan di jadwal tuh Pija main HP-nya anak berapa kali sehari? imbah menggiring tugas main apa ya gitu kayak supaya ada refreshing gitu Gitu guys, menggini mamanya bila pagi pagi. karena ini kan sekolah online lah jadi kayak pagi itu kayak tapi gara-gara sekolah online jam 8 tuh kayak ada aja masuk kayak sampai siang Jadi menggini mama tuh sebelum jam 8 belum goreng Bawang goreng. Apa mama biasanya tuh? kayak malap kayak apa Jadi Pija begini kena malap lah. Nah menurut Pija itu efektif aja lah enak. efektif Udah dicobai dulu lah. Kakak selain itu Pak ada lagi Pija rencana kesan memperbaiki atau mengurangi itu nah masalah Pija tuh ada lagi. itu aja bang Nah di sini kakak boleh mengusul lah rencana kesan mengurangi masalah Pija tuh. boleh Nah kalau usul kakak tuh kena Pija bisa HP lo. Nah kena catat di note atau di catatan di HP tuh. Habis itu catat di catatan HP itu apa aja sama kayak Pija nulis di kertas tadi, tapi ini cuma lebih simpel. Jadi catat di HP itu jam sini Pija apa, jam sini Pija apa. Jadi screenshot atau dijadikan foto kah? Itu jadikan wallpaper. Nah jadi kalau Pija anak main HP terus tuh membuka apa Pija jam sini nama apa. Nah jadi Pija membuka layar kunci itu nah. Kalau menggawe tugas jadwalnya, nah Pija kada jadi membuka HP, menggawe tugas dulu kan jam sini hanya boleh membuka HP, hanya membuka HP. Nah kalau usul kakak itu di sini Pija sudah paham lah, sudah sadar lah juga apa masalah Pija tuh. ada Jadi kalau sudah selesai tahapannya nih, jadi Pija tuh kayak apa perasaan Pija saat ini tuh kayak lebih sadar sih lebih sadar. Selain itu kan apa lagi? udah anak mengurangi main HP itu nah kayak harus bujur-bujur kayak mau bagi waktu Jadi supaya kadang mengajarkan mama sudah tahu lo Pija tadi kalau Pija jadi mama tuh nah kayak apa perasaan mama tuh. Pija minta duit di sana ke kota aja sedangkan yang gini mama kada. Nah itulah. Nah jadi di sini kakak hendak minta kontraknya lah. Di sini isinya
keinginan langkah-langkah sama di atas ini nama dulu, nama keinginan sama langkah-langkah yang apa yang ingin bisa capai itu lawan sini kena tanda tangan kakak. Nah bisa pijah kan dulu keinginan pijah tuh lawan langkah-langkah pijah tuh kan semuaan tadi jangan potong-potong. Kakak kontrak nih, jadi kontrak ini kena kakak julung lawan pijah, jadi pijah kalau melihat kontrak nih semisal pijah masih aja melakukan itu, jadi pijah kalau melihat kontraknya, jadi apa keinginan pijah, langkah-langkah yang pijah lakukan, jadi pijah melihat ini tuh jadi kada koler karena misal juga koler masih nih. Nah jadi ini karena pijah yang menyimpannya lah kontrak nih. Habis itu ini ada mengisi absen ya, siapkan absen pun kakak lah. Tangan di bawah sini. Jadi habis ini pijah apabila ada bisa bertemu kakak lagi lah bisa kena kita atur lah nyamannya tuh kan, kita atur waktunya tuh tentukan lebih awal sekira kau bertemu lagi. Nah itu kan kakak juga melihat perkembangan pijah nih, apakah pijah sudah berubah dari yang awal nih tadi. Nah jadi kan bisa aja kita bertemu lagi. Selain itu ada lagi masalah pijah yang hendak pijah sampai kapan kakak? Yang sama ini nih itu aja tuh enggak masalah. Nah berhubung ada lagi nih masalah yang hendak pijah ceritakan nih. Jadi proses konseling individual nih karena di pertemuan selanjutnya kakak hendak melihat
perkembangan pijah lagi, kita bertemu lagi menentukan jadwalnya. Berhubung waktu sudah 30 menit juga, kakak tutup ya lah proses konseling individual kita hari ini. Terima kasih Jo Pijah sudah mau datang ke sini. Jadi kakak tutupnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi video konseling individual pendekatan realitas dengan sistem WDP. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.